Megawati ungkap perannya pulangkan Prabowo ke RI, nggak ada saya, beliau keleleran. Beredar potongan klip pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait perannya memulangkan Prabowo Subianto ke Indonesia pasca gerakan reformasi 1998 yang tumbangkan Orde Baru. Prabowo, kata Megawati, bisa keleleran atau terlantar dan tidak terpelihara jika ia tak memulangkannya ke Indonesia. Megawati bahkan mengaku bahwa ia begitu marah kepada Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI saat tahu Prabowo terkatung-katung. Menurut Megawati, dirinya tak pernah menganggap Prabowo sebagai musuh. Ia merasa Prabowo sebagai manusia Indonesia harus bisa pulang ke tanah air apapun alasannya. Lah, kalau Pak Prabowo saya anggap musuh, ya saya nggak suruh dia pulang. Dulu kalau saya tidak ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Ucap Megawati seperti dikutip dari video unggahan akun @opinipublik 17 pada Kamis 14 Maret 2024 kemarin. Saya marah sebagai presiden. Hah, siapa yang membuang beliau hingga stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh, tidak. Tanya ke beliau. Saya marah pada Menlu, saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia. Pulang, tambah Megawati. Pasca gerakan reformasi 1998, Prabowo sempat dihadapkan pada Dewan Kehormatan Perwira. Ia kemudian diputus bersalah karena salah menafsirkan perintah atasan. Prabowo pergi ke pengasingan sukarela di Yordania. Di sana, ia kemudian mengenal Raja Abdullah II Muda sebagai sesama komandan pasukan khusus. Dikutip dari sejumlah sumber, selama tinggal di Yordania, Prabowo hidup dengan sederhana. Hal itu diungkap oleh Fadlizon melalui akun Twitternya @fadlizon beberapa waktu lalu. Fadlizon menceritakan bahwa bulan September 1998 untuk menghindari fitnah yang begitu kencang di dalam negeri, Prabowo hijrah ke Yordania. Menurut Fadlizon, kepergian Prabowo saat itu diketahui oleh Presiden B.J. Habibie. Di bulan berikutnya, Fadlizon mengatakan bahwa ia dan sejumlah tokoh kemudian bertolak ke Yordania dan bertemu Prabowo Subianto. Mereka menemui Prabowo di tempat tinggalnya di sebuah apartemen. Fadlizon menceritakan pada akhir Desember 1998, Prabowo berniat ingin pulang ke Indonesia, namun suasana politik belum memungkinkan. Fadlizon menceritakan kemudian ia bertemu dengan Prabowo di Bangkok. Setelah pertemuan di Bangkok itu, Prabowo akhirnya tidak jadi ke Jakarta dan akhirnya lebih banyak tinggal di Mikasa, Kuala Lumpur. Pulang pergi aman, Yordania, KL, dan Eropa. Cuit Fadlizon. Nah, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya. See you in the next case.